Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai integral atau anti turunan. Baik, di sini integral tak tentu, di mana rumus dasarnya sendiri adalah sebagai berikut. Yaitu integral x pangkat n terhadap variabel x, maka hasilnya adalah sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Misalnya di sini k adalah konstanta real sembarang, di mana fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diintegralkan, maka akan berlaku sifat-sifat atau rumus sebagai berikut. Yang pertama di sini integral dx, maka hasilnya adalah x plus c. Lalu yang kedua di sini integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, atau k-nya bisa dikeluarkan atau dikedepankan. Lalu yang ketiga di sini ada integral fungsi fx plus minus atau penjumlahan pengurangan fungsi gx terhadap variabel x atau dx. Lalu yang keempat di sini ada integral ax pangkat n dx, maka hasilnya sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama ada integral 4 dx. Nah, integral 4 dx ini bentuknya akan sama saja dengan integral 4x pangkat 0 dx. Karena x pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi 4 kali 1 itu sama dengan 4. Jadi bentuknya sama saja, hanya untuk memudahkannya. Nah, di sini artinya n-nya sama dengan 0. Jadi 4 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Nah, 0 plus 1 kan 1. Jadi 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah, x pangkat 0 plus 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis satunya. Cukup x-nya saja. Plus c. Contoh yang kedua di sini ada integral x pangkat 5 dx. Nah, artinya di sini n-nya atau pangkatnya adalah 5. Maka penyelesaiannya adalah 1 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c. Jadi pangkatnya ditambah 1. Jadi hasil akhirnya sama dengan 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Contoh soal yang ketiga di sini ada integral x pangkat 2 per 3 dx. Pangkatnya di sini dalam bentuk pecahan. Caranya sama saja seperti nomor 2. Nah, di sini sama dengan 1 per 2 per 3 plus 1 x pangkat 2 per 3 plus 1. Karena di sini bentuknya pecahan, maka penjumlahannya kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per 2 per 3 ditambah 3 per 3. X pangkat 2 per 3 ditambah 3 per 3. Setelah kita samakan penyebutnya lalu kita jumlahkan. Maka hasilnya 1 per 5 per 3 X pangkat 5 per 3. Namun di sini koefisien X-nya masih 1 per 5 per 3. Maka kita harus mengubahnya dalam bentuk yang lebih sederhana. Pembagi ini 5 per 3 kita jadikan pengali, jadi 3 per 5. Jadi 1 kali 3 per 5 X pangkat 5 per 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 5
X pangkat 5/3 plus C. Selanjutnya nomor 4 di sini ada integral 2 dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 terhadap variabel X. Nah, bentuk akar ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat. Bila diubah ke dalam bentuk pangkat, maka hasilnya akan seperti ini. Yaitu integral 2 X pangkat 3/4. Koefisien 2 ini bisa kita kedepankan terlebih dahulu, sehingga kita mencari nilai dari integral X pangkat 3/4 terlebih dahulu. X pangkat 3/4 ini artinya nilai N-nya adalah 3/4 atau pangkatnya 3/4. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1/3/4 plus 1 X pangkat 3/4 plus 1. Kita selesaikan terlebih dahulu 1/3/4 ditambah 1 X pangkat 3/4 plus 1 dengan menyamakan penyebutnya. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1/7/4 X pangkat 7/4. 7/4 didapat dari 3/4 ditambah 1. Lalu kita selesaikan 1 dibagi 7/4 X pangkat 7/4. Nah, 1 dibagi 7/4 ini sama saja hasilnya dengan 4/7 X pangkat 7/4. Lalu kita kalikan dengan 2 yang di awal kita telah kedepankan terlebih dahulu. Maka 2 dikali 4/7 X pangkat 7/4 hasil akhirnya adalah sebagai berikut, yaitu 8/7 X pangkat 7/4 plus C. Contoh soal yang nomor 5 di sini ada integral dari 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx. Nah, bila mana ada soal seperti ini, kita bisa mengintegralkannya satu per satu, yaitu sebagai berikut. Nah, integral 6x kuadrat dx ditambah integral 2x dx dikurangi integral 3 dx. Integral dari 6x kuadrat dx adalah 6/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Lalu integral dari 2x dx adalah 2/1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Dikurangi integral dari 3 atau konstanta, yaitu 3/0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus C. Contoh soal nomor 6 di sini ada integral x kuadrat plus 2x per x terhadap variabel x atau dx. Nah, kita bisa menyederhanakan fungsi tersebut terlebih dahulu. Bila disederhanakan, maka hasilnya akan seperti berikut, yaitu integral x plus 2, di mana x didapat dari x kuadrat dibagi x, dan 2 didapat dari 2x dibagi x. Lalu kita cari nilai dari integral x plus 2 terhadap variabel dx. Maka kita integralkan x dan 2-nya. Jadi hasilnya adalah 1/1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 ditambah 2/0 plus 1 X pangkat 0 plus 1 plus C. Nah, 2 di sini kita bisa saja langsung tahu hasilnya yaitu 2X. Namun kita jabarkan terlebih dahulu.
Nah, jadi hasilnya adalah 1/2 X kuadrat plus 2X plus C. Selanjutnya contoh soal nomor 7, di sini ada integral akar X dikali X kuadrat plus 4X per X dx. Nah, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu dengan mengalihkan akar X kepada X kuadrat plus 4X. Dengan cara kita ubah terlebih dahulu akar X-nya itu menjadi bentuk pangkat. Nah, bila diubah menjadi bentuk pangkat akar X, maka hasilnya adalah X pangkat setengah. Lalu kita kalikan dengan X kuadrat plus 4X. Perlu diingat di sini apabila perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat, maka kita harus menjumlahkan pangkatnya. Nah, di sini X pangkat setengah dikalikan dengan X kuadrat, maka X pangkat setengah plus 2. Kita jumlahkan pangkatnya. Lalu ada X pangkat setengah dikali 4 pangkat X pangkat 1. Maka 4X pangkat setengah plus 1. Kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya, sehingga didapat X pangkat 5/2 ditambah 4X pangkat 3/2 per X. Nah, di sini ada X sebagai penyebutnya. Kita bisa menjadikannya sebagai pengali dengan catatan kita ubah pangkatnya atau ubah tanda pangkatnya yang tadinya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Karena di sini bentuknya positif, maka kita ubah menjadi negatif, menjadi X pangkat 5/2 ditambah 4X pangkat 3/2 dikali X pangkat negatif 1. Lalu kita kalikan lagi, sehingga didapat hasilnya sebagai berikut, yaitu X pangkat 5/2 ditambah negatif 1 ditambah 4X pangkat 3/2 ditambah negatif 1. Kita samakan penyebutnya. Maka setelah disamakan penyebutnya, kita lakukan penjumlahan sehingga didapat hasil X pangkat 3/2 ditambah 4X pangkat 1/2. Nah, ini baru menyederhanakan fungsinya. Belum kita mencari nilai integralnya. Selanjutnya kita cari nilai integralnya dari X pangkat 3/2 ditambah 4X pangkat 1/2. Maka integral dari X pangkat 3/2 adalah 1/3/2 plus 1. X pangkat 3/2 plus 1. Dan integral dari 4X pangkat setengah adalah 4/1/2 plus 1. X 1/2 plus 1 plus C. Lalu kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 1/5/2 X pangkat 5/2 ditambah 4/3/2 X pangkat 3/2 plus C. Lalu selanjutnya kita selesaikan 1/5/2 X pangkat 5/2 itu sama saja dengan 1 dikali 2/5 X pangkat 5/2. Begitu juga 4/3/2 sama saja dengan 4 dikali 2/3 X pangkat 3/2. Maka hasil akhirnya adalah 1 dikali 2/5 yaitu 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 4 dikali 2/3 X pangkat 3/2. Hasilnya adalah 8/3 X pangkat 3/2. Jadi hasil akhirnya
2 per 5x pangkat 5 per 2 ditambah 8 per 3x pangkat 3 per 2 plus C. Contoh soal yang ke-8, di sini ada integral dalam kurung 2x plus 1 dikali dalam kurung x min 3 dx. Bila ada soal seperti ini, kita bisa mengalihkan terlebih dahulu 2x plus 1 dikali dengan x min 3. Bila mana dikalikan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini 2x dikali x adalah 2x kuadrat. 2x dikali negatif 3 hasilnya negatif 6x. Lalu 1 dikali x hasilnya adalah x. 1 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Di sini ada yang memiliki variabel sama. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat min 5x min 3. Selanjutnya setelah kita sederhanakan fungsinya, maka kita integralkan. Kita integralkan satu per satu. Di sini kita integral dari 2x kuadrat adalah 2 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dikurangi integral dari 5x. 5 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 dikurangi integral dari 3, yaitu 3 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus C. Sehingga didapat hasilnya 2 per 3 x pangkat 3 dikurangi 5 per 2 x kuadrat dikurangi 3x plus C. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.